Pendidikan politik yang bagus maksud kita adalah politik yang memberi pencerahan terhadap masyarakat. Saya khawatir di saat masyarakat sangat pragmatis ya dalam berpolitik, sementara ruang-ruang untuk memberikan pendidikan politik ya itu terbatas ya karena sibuk dengan hal-hal yang sifatnya administratif, maka proses pendidikan politik ini menjadi sesuatu yang tidak punya masa depan yang bagus gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya orang akan memperluas ya ruang-ruang pragmatisasi dalam berpolitik itu. Nah, ketidakjelasan agenda inilah yang membuat kadang-kadang di tingkat lapangan itu akhirnya yang terjadi itu perang logistik. Jadi bukan lagi perang narasi, Prof. Tapi yang terjadi itu perang nasi. Bagi-bagi nasi. Ini persoalan kita dalam, menurut saya agak serius. Dan saya... Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilaili dalam acara Mata Lokal Memilih di tribunlombok.com. Tribuners, KPU telah menetapkan 18 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Dan ada 3 partai baru yang newcomers yang akan berpartisipasi dan beberapa partai yang belum masuk di parlemen. Dan ini menjadi menarik Tribuners. Tahun 2024 menjadi tantangan yang tidak mudah bagi partai baru untuk berkompetisi. Oke, untuk membahas ini sudah hadir bersama saya Guru Besar UIN Mataram, Pak Profesor Dr. Kadri. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih Mas sudah diundang di Tribun. Mantap Pak Prof, makin segar Pak Prof. Ini pakai baju putih hitam. Harus segar terus. Iya, dan tentunya Bang Oji atau lalu Fahru Rozi, Ketua Partai Gelora NTB yang selalu bergelora ya. Bang Oji ini mewakili dari 3 newcomers ya, partai politik baru yang akan berkompetisi di tahun 2024. Oke Tribuners, saya akan langsung sesuai dengan tema tadi itu, bagaimana sih strategi partai politik baru khususnya di tahun 2024 nanti akan mengikuti kontestasi ini. Pak Profesor, ini sudah ada 18 partai politik yang akan jadi ruang atau kendaraan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kita. Bagaimana Pak Prof melihat komposisi partai ini, baik dari segi nasionalis, Islam, maupun yang sebagai pendatang baru. Pak Prof bagaimana melihat komposisi partai-partai yang ada? Iya, kalau kita bicara tentang kontestasi politik ya di Pileg ini, tentu ada partai yang masih bertahan ya di pemilu sebelum, terus ada yang baru datang kan gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat dari aktor-aktor yang ada di setiap partai politik itu, saya tidak melihat ada hal yang baru dari segi aktor kan, karena orang-orang yang mempunggawai partai-partai baru ini adalah aktor-aktor politik yang memang sudah syarat pengalaman ya di pemilu, dari pemilu ke pemilu. Nah, oleh karena itu bagi saya pertarungan partai politik ini tidak pas ya kalau dikatakan pertarungan antara yang partai baru dengan partai lama kan gitu ya. Semuanya petarung dalam posisi yang ini ya, yang setara menurut saya dari segi aktor. Bahkan bisa jadi bahwa aktor-aktor yang ada di belakang partai-partai baru ini adalah aktor-aktor yang banyak mengambil pelajaran misalnya dari kontestasi-kontestasi sebelumnya, baik dari proses kelemahan-kelemahannya tentu saja, dan apa yang sudah bagus dia akan tingkatkan, dari kelemahan akan dia tutupi. Nah, terkait dengan komposisi dan tipologi-tipologi parpol ya, dalam konteks misalnya
Ada yang orang yang membuat dikotomi, misalnya dia partai ya kelompok nasionalis misalnya, partai-partai yang berideologi nasionalis, ada yang Islam, kan selalu itu. Tapi irisan-irisan pemilih sebenarnya tidak lagi dilihat ya secara dominan dari kelompok mana partai ini, atau dari wilayah ideologis yang mana partai itu berangkat ya. Yang dibutuhkan oleh pemilih menurut saya, mereka tidak lagi mempertimbangkan aspek ideologis dari partai ya, kalau kita membuat dikotomi tadi itu, tapi seperti apa approach ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh aktor dari masing-masing parpol itu, seperti apa dia memetakan ekspektasi dan kebutuhan dari masing-masing pemilih. Lalu seperti apa treatment yang dia lakukan? Lebih ke ini menurut saya, bagaimana bisa mengambil hati, bagaimana bisa mengambil dan menjawab ekspektasi pemilih. Di situ yang menurut saya lebih dominan menjadi pertimbangan orang untuk menentukan pilihan. Bukan lagi warna ideologis ya, dalam tanda kutip ya, dari partai-partai itu. Itu sih kalau menurut saya, Mas Sir. Jadi ini tergantung, ini artinya partainya boleh baru tapi pemainnya lama, pemain lama, apalagi transferan ya, atau lagi yang sudah mungkin punya merasa udah percaya diri dan memberikan partai baru, sudah pengalaman semua lah di sana. Iya, kalau saya lihat seperti itu. Artinya kan meskipun dia status baru tapi aktornya itu sudah tahu cara bermain. Bahkan mereka pengalaman memimpin parpol, pengalaman di legislatif ya. Bahkan misalnya seniornya Mas Oji ini kan seperti Pak Fahri itu kan orang-orang yang menjadi singanya Senayan kan gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah paham tentang seperti apa berhubungan dengan eksekutif, seperti apa cara mainnya legislatif ya, seperti apa mendrive parpol ya, termasuk seperti apa merawat kontestan. Maksud saya merawat pemilih. Pemilih. Bahkan sekarang makin dekat ke ini ya, salah satu paslon yang dekat ke kekuasaan katanya. Jadi dan pilihan itu menurut saya bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Tapi Pak Prof, itu peluang mereka ini artinya besar, kecil, sedang, atau bagaimana? Ini kan pertarungannya meskipun aktornya lama, tapi kita tahu lah masa kampanye terbatas, kemudian tantangan juga beririsan dengan pilpres itu. Melihat peluang mereka ini gimana, Pak? Ya, kalau ukuran peluang itu besar dan kecil tergantung dari indikator-indikator ya. Misalnya, kalau asumsinya bahwa pergerakan konsolidasi suara di tingkat masing-masing partai itu digerakkan oleh para anggota legislatif, ya, maka peluang partai-partai baru ini relatif lebih kecil ketimbang partai-partai lama, karena partai baru tidak punya dana pokir ya dari anggota-anggotanya yang bisa menggerakkan program-program. Nah, kalau indikatornya itu. Ini Bang Oji sudah tersentuh dengan dana pokir. Tapi kalau kita menggunakan indikator lain ya, misalnya eksistensi para caleg ya dari masing-masing parpol, termasuk parpol baru ini misalnya, menurut saya itu bisa mereka bisa fight ya. Misalnya ada caleg dari partai baru yang memang sudah punya nama ya, apalagi nama itu masih populer. Saya kira mendrive pemilih itu relatif tidak terlalu sulit kan gitu ya. Tentu dengan sentuhan-sentuhan faktor lain. Misalnya kos politik juga tetap menjadi pertimbangan menurut saya. Partai baru ini meskipun mungkin sumber dari anggaran-anggaran pokir anggotanya tidak ada, saya yakin mereka adalah orang cerdas yang mencari pundi-pundi
pundi-pundi uang untuk kos politiknya. Sumbangan hamba Allah. Sumbangan hamba. Terserah apapun istilahnya. Ya. Jadi saya lihat juga itu kan partai bahwa caleg itu dia dari partai 1, 2, 3 itu saya lihat tidak ada beban itu. Jadi ketika pindah dari partai satu ke partai lain sepertinya faktor figur itu jauh lebih menentukan daripada partai politik. Itu salah satu faktor ya. Akan ada faktor-faktor lain ya. Kalau faktor figur itu dikolaborasikan dengan faktor kos politik yang siap kan gitu ya, apalagi konsolidasi di berbagai level ini ya, level anggota calon anggota legislatif misalnya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan pusat itu berjalan, maka itu akan menjadi hal yang sangat kontributif ya kalau menurut saya untuk menyumbang suara untuk partai-partai baru ini. Nah, untuk hal-hal lain yang perlu dilakukan menurut saya teman-teman seperti Pak Oji ini cukup paham lah tentang, termasuk membaca ruang-ruang mana yang bisa diperebutkan ya dengan partai-partai lama. Mereka ini kan bisa memetakan ya, misalnya suatu wilayah itu dalam sejarah pileg sebelumnya dia dikuasai oleh caleg yang mana, caleg dari partai mana. Kalau dalam tracking mereka itu peluang untuk mengambil suara dari situ susah, saya kira mereka akan move on ke tempat-tempat lain kan gitu, yang memungkinkan peluang-peluang suara itu bisa diakumulasi lebih banyak lagi. Jadi strategi untuk memetakan wilayah-wilayah pemilih yang hijau, kuning dan merah itu juga saya yakin partai-partai baru ini karena di dalamnya adalah aktor-aktor yang sudah punya pengalaman, mereka sudah cukup kalkulatif ya untuk melakukan hal itu. Tapi kan persoalannya partai baru kan baru, terutama soal identitas, nama kan belum terlalu familiar Pak Prof. Apalagi di hadapan dengan masyarakat yang cenderung minat memilih itu menurun. Itu beberapa yang saya baca. Ini partai baru kayak Umat misalnya. Kan kalau kita misalnya kayak beli barang atau apa misalnya, branding itu kan juga penting kan. Kalau udah masuk di TV, oh ini benar. Biasanya kan pola konsumen kan seperti itu. Iya benar. Salah satu tantangan partai baru ini kan di tingkat sosialisasi ya gitu kan. Dan saya yakin karena di situ aktor-aktor lama ya, mereka sadar akan bagaimana pentingnya untuk meningkatkan ya frekuensi dan kualitas publikasi. Sebab salah satu keuntungan para pelama ini kan mereka sudah dikenal oleh masyarakat kan gitu ya. Sementara newcomer ini adalah ya pendatang baru yang butuh sosialisasi lebih intens ya, dan pendekatan-pendekatan yang lebih bagus untuk memperkenalkan siapa Partai Gelora ini. Dan saya lihat baliho-balihonya Oji ini kan banyak mana-mana ya. Meskipun kadang dirusak juga oleh yang lain. Ini tidak dewasa juga dalam berpolitik kalau seperti itu. Ya, Bang Oji, itu bagaimana? Ini mungkin Bang Oji salah satu pakai partai baru tapi aktor lama udah militan di partai sebelumnya. Meskipun belum pernah masuk di legislatif. Ya gimana Bang Oji nih lihat tantangan baru ini, melihatnya optimis kah atau bagaimana ini, melihat kita pengen tahu ini bagaimana Bang Oji kan karena sudah mulai turun juga itu semua kader-kader, melihat menatap 2024 lah Bang. Yang pertama itu kita bikin partai baru itu karena memang ada landasan optimismenya bahwa nanti kita bisa mengambil satu ceruk di pemilih. Dasar misalnya yang kedua itu di banyak riset itu ditunjukkan bahwa party ID kita di Indonesia termasuk sangat rendah. Jadi memang ada persoalan di dalam manajemen atau dalam pengelolaan partai politik kita, sehingga asosiasi pemilih terhadap partai politik itu sangat rendah. Di beberapa riset itu dikatakan kurang dari 10%.
Artinya 90% ini kan pasar bebas sebenarnya. Pasar bebas yang bisa kita jangkau utamanya oleh kami partai-partai baru. Ada kecenderungan yang salah satu yang mungkin bisa kami baca itu ada kegagalan untuk membaca ideologi yang ditawarkan kepada pemilih. Jadi ideologi itu lebih menjadi semacam kamuflase, lebih menjadi simbol, lebih menjadi apa istilahnya ya, lebih menjadi semacam fata morgana yang ditawarkan oleh partai politik, sehingga kalau kita tanya kepada pemilih itu dia tidak bisa membedakan partai A dan partai B dari sisi agendanya. Karena sejatinya yang namanya ideologi itu kan bisa memberikan identitas atau warna bagi setiap partai. Tapi kalau kita lacak pada agendanya itu relatif hampir sama. Misalnya tadi Prof. Kadri sampaikan soal pokir. Itu kan warna pokirnya sama semua, Prof. Jadi mereka itu tidak memiliki agenda yang spesifik yang ditawarkan kepada pemilih. Mungkin itu juga yang menyebabkan kesetiaan pemilih terhadap partai itu relatif, loyalitas terhadap partai itu relatif rendah. Dan bagi kami sebagai partai baru ini adalah peluang, sehingga dalam banyak hal kami mencoba untuk melakukan pendekatan, mencoba untuk mengawinkan antara politik ini dan sains. Yang kita baca ideologi itu kan sebenarnya sains ya, bahwa dia harus memiliki kepastian agenda, dia harus memiliki kepastian narasi, dia harus memiliki kepastian program perubahan apa yang ingin dibawa ketika ia memegang tampuk kekuasaan. Makanya selalu kami sampaikan tentang Indonesia Superpower baru dengan detail rincian agenda-agenda yang ingin kami bawa. Nah, itu market atau pasar yang ingin kami coba untuk dalami lebih lanjut. Jadi ini justru jadi peluang, Bang ya. Peluang. Di tengah menurunnya ya mau partai Islam, nasionalis, toh juga masuk semua di situ. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya pada iya nih. Ya. Jadi berarti seberapa optimis bisa menggarap pasar bebas inilah kalau? Insya Allah jadi kan, mau nggak mau kan berhadapan dengan partai-partai yang sudah lama juga kan? Iya benar. Yang serambina konstituennya dengan. Jadi karena itu buat kita itu pertarungan yang lebih konkret, lebih di lapangan itu adalah pertarungan soal mesin partai dan pertarungan soal komposisi caleg. Karena itu kami fokus di Partai Gelora misalnya setiap saat itu selalu melakukan analisis dapil baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Sejauh mana pergerakan dari masing-masing kandidat untuk menjemput aspirasi, untuk menjemput permintaan dari warga yang kemudian kami agregasi di mesin partai politik. Nah, itu yang terus kita gerakkan dan alhamdulillah di banyak dapil itu warnanya sudah mulai menghijau ini. Jadi kalau kita bicara ini musim, walaupun belum musim hujan, Prof, belum musim hujan, tapi kita lihat sudah beberapa dapil itu yang sudah mulai menghijau dan kami. Hijau apa biru, Bang? Mulai membiru ya. Jadi kami optimis di beberapa dapil itu sudah kelihatan progresnya dan mudah-mudahan nanti Partai Gelora di 2024 menjadi salah satu partai yang diperhitungkan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Strategi termasuk strategi cara menggait pemilih ini kan apalagi sekarang ada Gen Z, Gen Z lah bahasanya kan cukup banyak juga itu. Gimana itu? Apakah ada pendekatan ke sana nggak, Gelora? Banyak. Jadi ini kan strateginya kan ada dua level ya. Ada dua level penjaringan kita kepada pemilih. Level pertama itu kan level struktur. Nah, level kedua itu kan level caleg. Kita di NTB itu kan lebih 400 caleg yang bekerja, yang bergarap, dan masing-masing caleg itu punya banyak pendekatan. Di komposisi caleg kami ada beberapa yang misalnya caleg yang sangat muda itu mendapatkan nomor-nomor bagus, nomor-nomor kunci nomor 1, kemudian mereka menjadi etalase partai. Bahkan di daftar caleg kami ada juga yang disabilitas, itu juga yang misalnya Mbak Fitri itu kan di komposisi caleg kami itu. Nah, dengan keragaman kandidat caleg ini itu sekaligus juga keragaman cara mereka dalam menjangkau pemilih yang ada di NTB khususnya.
Dan kami juga sadar bahwa pemilu 2024 nanti ini kan prosesi pemberian mandat. Yang kami percaya, yang selalu kami sampaikan kepada struktur dan kader dan caleg, bahwa pemilu 2024 itu adalah prosesi pemberian mandat. Ada yang memang memegang mandat lama, tapi mandat lama itu juga harus mereka perbaharui nanti di 14 Februari 2024. Jadi sebenarnya per 14 Februari itu kan semuanya mulai dari nol semua. Jadi siapa yang bisa merebut mandat dan hati rakyat, maka dia akan bisa memenangkan kompetisi di 2024 nanti. Selaras, jadi intinya bagaimana berikan agenda yang jelas ya ke masyarakat. Pak Prof, bilang ideologi itu agak menjadi agenda itu lihat partai secara ideologis tadi itu menjadi kamuflase atau apa istilahnya? Ya sebenarnya sehingga apa ya, kalau itu menjadi jargon apalagi konten kampanye untuk meraih suara tidak terlalu relevan. Bahkan saya lihat kecenderungan menghindari politik identitas untuk 2024 ini. Ya kalau menurut saya sih debat tentang politik identitas ini juga harus diperjelas ya. Seringkali orang memaknai secara sempit ya tentang politik identitas ini ya, gitu ya. Karena menurut saya ketika kontestasi pemilu itu sudah berlangsung, orang sedang berpolitik identitas menurut saya. Parpol itu adalah identitas. Parpol itu identitas. Caleg-caleg itu adalah identitas. Dan mereka bisa memainkan multi identitas dan menawarkan multi identitas sesuai dengan kepentingan masing-masing. Makanya bicara tentang politik identitas ini harus jelas dulu. Yang kita masuk identitas itu yang mana kan itu ya. Sebab pertarungan di tingkat pileg, apalagi pilpres itu pertarungan identitas. Bagaimana kita mau memilih Gelora misalnya kalau kita tidak mengenal identitas Gelora sendiri? Yang membedakan Gelora dengan Golkar itu kan identitas juga kan itu. Jadi persoalan identitas. Yang salah itu menurut saya kalau kita menggunakan identitas untuk menjelek-jelekan yang lain gitu ya. Atau mengklaim identitas tertentu hanya milik dia gitu ya, sementara yang lain tidak. Jadi politik identitas itu harus dimenai secara positif ya. Saya ingin nyambung tadi ya. Jadi persoalan kita pada rendahnya partai ID dan ketidakjelasan platform ideologi itu salah satu persoalan kita di pemilu 2024 itu memang tidak diwadahi dengan tidak diwadahi dengan politik jadwal yang bagus. Jadi tidak ada. Kalau partai-partai ini berbeda dan memiliki keunikan masing-masing, itu tidak ada tanding opini, tidak ada tanding narasi. Kita nggak ada jadwal. Jadi dari sejak proses verifikasi pendaftaran pada bulan Agustus 2022 sampai dan per hari ini kita ini prosesnya administrasi semua, setahun lebih. Jadi gagasan itu justru tidak ada sama sekali proses tanding gagasan. Apalagi sekarang sudah masuk jadwal Pilpres. Jadi antar pimpinan partai tidak ada debatnya. Apa sih yang membedakan antara partai A dengan partai B? Apa agendamu sebagai partai A dan apa agendamu sebagai partai B? Itu tidak ada. Antar caleg pun tidak ada tandingnya.
Sehingga tidak ada yang bisa diverifikasi. Apa yang membedakan bahwa partai ini nanti kalau menang dia akan membawa sesuatu agenda. Kalau partai B ini menang, dia akan membawa agenda yang lain. Nah, ketidakjelasan agenda inilah yang membuat kadang-kadang di tingkat lapangan itu akhirnya yang terjadi itu perang logistik. Jadi bukan lagi perang narasi, Prof. Tapi yang terjadi itu perang nasi. Bagi-bagi nasi. Ini persoalan kita dalam, menurut saya agak serius. Dan saya, ya memang di Gelora ya, yang salah satu yang kita sesalkan dalam politik jadwal pemilu kita itu, partai politik ini tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan pikiran-pikiran mereka, agenda mereka. Itu yang tidak diwadahi oleh proses politik kita. Berarti ini gercep pemilu kejar tayang aja. Tapi kan sudah lama itu prosesnya. Tapi jadwalnya dibuat sempit. Ya, di Gelora itu kan Emang saya pimpinan nasional sudah sejak lama ya. Waktu berapa lama Bang untuk menyampaikan, mensosialisasikan gagasan, pikiran dan agenda partai itu ke masyarakat? Kalau kita bicarakan partai ini kan mesti yang menyampaikan gagasannya kepada seluruh pemilih. Karena semua pemilih punya hak untuk memilih, maka semaksimal mungkin mereka harus nyampe. Jadi pada waktu itulah seluruh struktur partai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah, tingkat desa bahkan itu mencoba untuk berinteraksi sama masyarakat. Bahwa kalau kami menang, kami ingin bawa ini agenda A, agenda B, agenda C dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa membedakan. Dan itu semacam janji yang akan dipertanggungjawabkan. Ini kan kita nggak ada proses akuntabilitasnya. Kita nggak tahu kalau dia menang nanti dia mau ngapain sih. Jadi nggak ada yang harus kita kejar dari tanggung jawab seorang anggota DPR. Nggak ada sama sekali. Encong-encong. Jadi emang itu jadi problem besar berarti. Problem kita partai baru khususnya ya. Ya. Kalau partai lama kan mereka sudah ada dana poker yang sudah masuk. Berarti bagaimana mensiasati kalau gitu Bang Oji? Dengan jadwal yang sangat mepet, kemudian agenda ruang yang untuk menyampaikan ideologi partai, arah partai, kebijakan partai seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Gelora lah? Ya mohon maaf Pak Prof, hanya Gelora yang kita undang, maksudnya kita undang banyak, cuman waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Ya memang dalam keterbatasan jadwal itu terus kita upayakan. Jadi kita upayakan dari online dan offline. Jadi gagasan kita itu, pembekalan kita itu rutin kita lakukan di internal partai. Tentang agenda partai seperti apa kepada kader, struktur, dan utamanya kepada caleg. Dan mereka lah yang nanti akan menyampaikan di tingkat lapangan. Walaupun tidak difasilitasi oleh negara dalam konteks pertarungan gagasan, tapi kita kepada pemilih, kepada masyarakat, kepada warga itu kita sampaikan. Jadi sekarang duta-duta Gelora itu ya caleg-caleg itu, struktur yang pergi berkampanye, berkeliling menyampaikan agendanya. Mestinya itu dibandingkan dan disandingkan antar partai. Itu sudah berjalan? Kalau itu sudah berjalan. Ya. Itu cara mensosialisasikan gimana? Apa bagi brosur kah atau? Banyak, jadi ada informasi dan nasi. Ya, ada temu langsung dengan warga, dengan pemilih. Kemudian kalau tadi kan stiker dan spanduk dan sebagainya itu kan semacam pengenalan sosialisasi partai. Pengenalan gambar, pengenalan kandidat, dan pengenalan nomor urut partai. Yang saya maksud tadi itu lebih banyak pada pertemuan lapangan. Dan alhamdulillah kayak saya misalnya sebagai salah satu caleg itu hampir tiap hari itu kita langsung keliling bertemu dengan warga, kemudian meminta apa aspirasi mereka, kemudian di online pun kita aktif dalam menjangkau aspirasi. Itu yang terus kita lakukan. Artinya kan dituntut kreatif lah. Ya. Caleg termasuk kader partai baru ini ya. Menghadapi kakak-kakaknya yang sudah memang akhirnya kita lebih banyak nanti lari ke sosial media. Di media ini kan 80% katanya beberapa riset menunjukkan bahwa 70-80% pemilih di NTB itu dijangkau melalui sosial media. Itu kan artinya angkanya cukup besar. Cukup besar. Dari sekitar 4 jutaan itu sekitar 3 juta lebih. Kalau kita bisa ambil 10% ini sudah 2 kursi Prof ini ke DPR RI. Jadi itu kita aktif di sana. Pak Prof, ini kan waktu jadwal terbatas. Apa sebenarnya ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para partai baru ini, Gelora, Umat maupun yang PKN. PKN ya. Yang namanya baru saya susah sebutnya.
Iya. PKN ya buat bentukan Bang Anas. Ini memang butuh strategi-strategi tersendiri ya dari partai politik, terutama partai politik baru ini untuk memanfaatkan momen yang sangat terbatas ini. Gitu. Memang saya sepakat ya dengan Bang Oji tadi yang menyebut bahwa proses perpolitikan ya dalam konteks pileg ini tidak bisa sepenuhnya menghadirkan suatu pendidikan politik yang bagus ya. Pendidikan politik yang bagus maksud kita adalah politik yang memberi pencerahan terhadap masyarakat. Saya khawatir di saat masyarakat sangat pragmatis ya dalam berpolitik, sementara ruang-ruang untuk memberikan pendidikan politik ya itu terbatas ya karena sibuk dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Maka proses pendidikan politik ini menjadi sesuatu yang tidak punya masa depan yang bagus gitu. Sehingga ujung-ujungnya orang akan memperluas ya ruang-ruang pragmatisasi dalam berpolitik itu. Ketika ruang pragmatisasi dalam berpolitik itu besar, maka kecenderungan terhadap hal-hal yang sifat pragmatis seperti money politik itu juga akan makin besar gitu. Nah, pada saat itulah setiap partai termasuk partai baru dia harus memiliki pos politik yang lebih ketimbang gagasan dan ide-ide serta narasi yang banyak. Jadi nasinya yang narasi-narasi itu sudah tidak punya tempat lagi karena tadi itu ya masyarakat tidak terlalu peduli lagi dengan hal-hal yang sifatnya naratif. Ruang-ruang yang disediakan untuk beradu argumentasi dan beradu narasi juga itu kurang. Di saat yang bersamaan masyarakat juga konsentrasi terhadap pilpres itu juga ada, maka ruang-ruang itu semakin sempit. Oleh karena itu sebenarnya menyamakan kontestasi pilpres sama pileg ini menurut saya nggak pas gitu ya. Nggak pas. Sebagusnya harus kembali kita ke pileg dulu baru ke pilpres. Iya, sangat jauh beda sebenarnya. Iya. Legislatif dan eksekutif yang kita pilih. Iya. Tapi kan ada ruang dunia maya lah, gitu yang ada sesuatu itu gimana? Kalau seberapa efektif kira-kira ini ruang dunia maya ini untuk mempengaruhi dunia nyata? Kalau kita lihat data dari KPU ya tentang persentase jumlah pemilih ya, pemilih-pemilih milenial, pemilih-pemilih pemula itu kan persentasenya di atas 50%. Ya. Ini bila dikaitkan dengan gaya hidup milenial ini kan banyak di media sosial, sehingga apa yang disebut Bang Oji tadi itu menjadi pilihan yang cukup solutif ya untuk dan cukup strategis ketika menggarap pemilih pemula ini dengan cara menggunakan media sosial dan media-media dengan berbagai pilihan media sosial lainnya sebagai sarana untuk kampanye misalnya. Jadi siapa yang yang memahami bahwa media sosial sebagai wadah strategis untuk kampanye itu sudah cukup. Butuh cara-cara yang kreatif menurut saya ya. Butuh tim-tim kreatif ya yang dalam mendesain tampilan kampanye di media sosial itu juga penting menurut saya. Karena foto kita jadi cantik gitu ya. Cantik. Foto terlalu cantik nanti jadi masalah. Cara dan tampilannya juga itu memang harus digandrungin oleh milenial. Iya. Tapi kalau kita masih menggunakan cara-cara lama, meskipun kita menggunakan media sosial sebagai wadah untuk sosialisasi dan kampanye, sama aja bohong menurut saya. Kalau tidak kreatif cara tampilannya. Kreatif dan punya gagasan lah. Punya gagasan. Harus pakai filter itu. Jadi kan ada AI sekarang kan gampang aja gitu. Filter. Itu seberapa riskan sebenarnya pemilih muda kan katanya besar. Tapi saya lihat Pak Prof melihat nggak ada gagasan baru di parpol ini, baik yang lama maupun yang newcomers ini untuk menggait
pemilih milenial ini? Ini kan Gen Z ini kan juga Ya, kalau punya sifat yang agak beda sama tradisional. Kalau kita tracking ya dari cara tampil para calon anggota legislatif ini di media sosial, memang ada hal-hal yang kreatif yang dilakukan ya. Cuma kalau tidak salah, saya memprediksi apa yang mereka tampilkan ini tidak based on riset ya. Jadi sebaiknya memang mereka harus tracking ya, karena milenial di suatu tempat, suatu daerah itu juga mungkin beda dengan milenial di tempat lain. Isu-isu yang update ya tentang apa yang sedang menjadi trending topik ya bagi para pemilih-pemilih pemula ini juga harus diupdate ya. Dari hasil itulah menurut saya yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengkreasikan, untuk mengcreate strategi dan model-model kampanye yang bagus. Sehingga menu-menu yang ditampilkan juga itu selalu mengikuti seperti apa ekspektasi, seperti apa kecenderungan dari para pemilih-pemilih pemula. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya ruang-ruang untuk meraih pemilih-pemilih di curug yang milenial tadi itu, saya kira itu menjadi sebuah hal yang sangat mungkin. Karena milenial kan besar, termasuk di dunia maya juga besar, tapi untuk mengambilnya juga nggak mudah itu Pak Prabu. Nggak mudah. Sebenarnya kepentingan kita itu bagaimana mereka digiring untuk mereka digiring untuk ikut terlibat aja itu sudah bagus. Karena ada kemungkinan juga mereka menjadi orang yang tidak terlalu care ya dengan pemilu. Tapi begitu para calon legislator ini mengkreasikan cara-cara bagus, sesungguhnya mereka melakukan 2 poin ya yang bisa mereka dapatkan. Pertama, membantu penyelenggara pemilu ini untuk bisa mendorong sebanyak-banyak tingkat partisipasi. Yang kedua, mengambil poin bahwa ketika mereka berpartisipasi, pilihannya adalah di partai mereka, kan gitu kan. Ya, jadi artinya harus tetap kata kuncinya kembali kreatif ya. Jadi tidak media ceruk yang besar, tapi juga tidak mudah ngambilnya. Misalnya karena apalagi yang aktor-aktornya masih lama. Iya, bahkan jadi nanti jadi bumerang juga. Sudah masuk di ruang media sosial, tapi justru nanti jadi bahan olok-olokan juga oleh milenial kan gitu kan, ketika tidak kreatif gitu. Nah, tapi kalau kreatif bisa mengambil hati dan sesuai dengan selera, itu poinnya bisa apakah dengan para parpol sekarang kan menggait caleg-caleg muda kan juga, caleg muda, caleg perempuan, saya lihat seperti itu strateginya. Menurut Pak Prof itu bisa berpengaruh nggak, efektif nggak untuk mengambil ceruk pemilih? Iya, aktor itu kan sangat menentukan menurut saya ya. Kalau kita menggunakan perspektifnya ini ya, tokoh retorika itu yang namanya Aristoteles itu, kekuatan aktor itu akan memberi kontribusi besar bagi suksesnya komunikasi yang dilakukan. Kalau komunikasi yang kita maksud ini kita kaitkan dengan kampanye, komunikasi kampanyenya malam ini, pilihan aktor siapa yang ada di balik endosernya lah dari sebuah partai itu juga ini. Makanya inilah yang membuat kita paham kenapa misalnya salah satu atau beberapa parpol itu menjadikan para artis dan public figure itu mereka habis-habisan merekrut itu, kalau tidak menjadi caleg ya paling tidak menjadi endorsernya ya, karena atas pertimbangan itu ya. Benar kata Aristoteles, jadi faktor aktor ya dalam kesuksesan komunikasi itu penting Public figure. Kalau Bang Oji ini kan mungkin kalau sudah merasa jadi aktor ya nggak perlu lagi aktor lain kan gitu ya. Aktornya tokoh senior di pusat. Ya, Bang Fahri kan sudah jadi aktor ya yang menjadi idola kan gitu kan. Media darling. Ya. Jadi memang apakah untuk menjadi muda dengan tuntutan zamannya, apakah parpol merubah diri jadi tampilan muda atau kayak K-pop mungkin? Apakah harus seperti itu? Fleksibel ya. Partai ini kan menurut saya dia harus bisa memainkan multi peran ya dalam menghadapi atau ingin meraih multi karakter dari pemilih kan gitu ya. Tidak bisa satu karakter harus ditampilkan untuk semua pemilih dengan beragam karakter.
Situlah pentingnya tadi itu menurut saya, bagaimana para caleg dan parpol termasuk parpol baru ini memetakan secara komprehensif ya tentang karakter, kecenderungan, ekspektasi masyarakat. Karena kita memang sedang menjual ide, gagasan, dan ide dan gagasan yang akan laku itu adalah ide dan gagasan yang memang dibutuhkan dan diminati oleh pemilih menurut saya. Karena saya ingat salah satu tokoh pimpinan partai besar di Indonesia, disebut nama, tiba-tiba bilang saya suka K-pop gitu. Jadi agak gambling sedikit. Nggak pernah bicara K-pop, tiba mungkin karena tuntutan mau milih muda, tiba-tiba mendadak jadi K-pop, itu kan jadi aneh juga itu. Apakah harus seperti itu? Saya lihat sejauh ini belum ada kreativitas yang lebih yang baru. Menurut Pak Prof bagaimana ini upaya-upaya melihat fenomena partai-partai ini? Sudah tepat atau masih kurang? Ya, namanya proses ya. Menurut saya selalu percaya bahwa setiap parpol itu punya talent ya, dan punya harapan untuk lebih bagus. Tapi yang lebih baik lagi itu menurut saya, kita harus menjadikan seluruh langkah dan aktivitas harian kita itu sebagai sebuah proses belajar. Proses belajar yang bagus itu adalah proses belajar yang memberi kontribusi bagi peningkatan elektabilitas yang ujung-ujungnya nanti adalah punya efek elektoral terhadap pribadi caleg dan tentu saja secara automatically elektoral bagi parpol itu sendiri kan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para caleg-caleg ini kalau dalam sebatas pengamatan saya, ada yang bagus, ada yang masih menggunakan cara-cara konvensional ya. Tapi itu semua kalau dilakukan secara terorganisir oleh partai, maka seluruh pergerakan caleg itu akan bagus menurut saya. Tapi kalau dibiarkan caleg sendiri yang mengurusnya, nanti mereka mengkreasikan sendiri tapi tanpa terkontrol gitu ya. By design dari partai sendiri bersama-sama. Tetap itu harus terpimpin menurut saya, biar punya visi dan pergerakan yang sama. Persoalan nanti ada imbuhan-imbuhan improvisasi dari masing-masing caleg itu tidak ada masalah. Tapi tetap on the track ya, sesuai dengan arah kebijakan partai. Oke, Pak Maji, gimana nih pemilih pemula itu sudah pemilih muda lah untuk menggaetnya itu sudah seperti apa yang dilakukan Gelora dan teman-teman partai baru yang lain lah. Ya sudah banyak lah. Misalnya kita dari manufaktur untuk materi kampanye, misalnya kalau saya pribadi itu kan saya coba cari cari tagline yang lebih banyak menjangkau kepada pemilih muda. Misalnya si Doang Kakak itu kan saya coba berupaya untuk menjangkau pemilih yang relatif lebih muda. Nah, yang kedua dari sisi proses kampanye keliling saya sendiri itu lebih banyak sifatnya edukasi politik. Kemana-mana saya selalu sampaikan sebenarnya ini adalah proses pemberian mandat. Pemilu ini adalah dampaknya besar bagi kita. Jadi nilai coblosan, saya bilang nilai coblosan setiap Anda mencoblos presiden itu nilainya itu 3.000 triliun loh saya bilang. Jadi jangan sembarangan pakai coblosan itu. Kalau Anda mencoblos gubernur itu nilainya 6 triliun. Kalau Anda mencoblos bupati itu, wali kota itu nilainya 2 triliun. Jadi ini hak yang jangan disia-siakan. Begitu juga dan memilih calegnya. Dan itu yang terus kita sampaikan soal edukasi tadi. Kemudian yang ketiga misalnya dari sisi platformnya. Yang pertama tadi dari sisi materinya, materi kampanyenya. Yang kedua dari sisi platform. Tempat berkerumunnya kan kalau pemilih muda ini kan lebih banyak di sosial media. Di sosial media, kemudian kita berusaha untuk menjangkau mereka di sana. Tadi Prof sampaikan juga penampilannya juga harus bagus, harus menarik. Nah, cuma jangan sampai saking menariknya itu berbeda antara penampilan medianya dengan dunia nyatanya. Sebisa mungkin itu didekatkan sehingga
jarak antara kenyataan dan Terlalu cantik atau terlalu ganteng nggak itu boleh tidak, juga. enggak, bukan soal penampilannya, tapi soal agendanya. Agenda. Nah, yang ketiga yang juga yang terus kita dorong itu soal mengembalikan fungsi partai politik, bahwa partai politik itu harus menjalankan fungsi agregasi. Selalu ada seloroh kalau setiap kita turun itu, apa bedanya antara PIL-KB sama pilkada atau pileg. Kalau katanya kalau PIL-KB itu kalau dilupakan jadi. Tapi kalau pileg atau pilkada itu kalau jadi lupa. Nah, ini kan soal yang menurut saya pasca reformasi sampai dan hari ini masih gagal dijawab oleh partai politik. Nah, kenapa? Karena ketidakjelasan agenda, ketidakjelasan sistem. Jadi memang masih banyak PR kita dalam pembenahan partai politik. Akuntabilitas anggota DPR terpilih itu sangat rendah. Jadi misalnya saya ambil contoh ya untuk di DPR RI. DPR RI itu kan ada 8 anggota terpilih. Kita nggak bisa memverifikasi apa yang mereka lakukan sebagai pejabat publik sampai hari ini karena mediumnya itu sangat minim. Semuanya menyampaikan bahwa dia sudah bekerja secara maksimal dan sangat optimal. Sehingga kalau kami di Partai Gelora itu lebih berharap nanti ada perbaikan sistem, memindahkan dari sistem proporsional itu kepada distrik. Jadi kalau sistemnya distrik itu kita bisa minta pertanggungjawaban karena satu dapil itu satu anggota. Apakah benar dia ngurusin ataukah tidak. Sekarang ini kan satu dapil ini 8. Jadi kita nggak tahu siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja. Semuanya mengatakan saya sudah bekerja. Kalau kepala daerah sudah jelas, kalau dia bagus, oh berarti karena cuma satu yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Nanti kita duduk di pinggir jalan di bekas bangunan, kaget ada stiker dapil dana aspirasi caleg. Itu juga kan aspirasi. Yang disebut dana aspirasi itu kan barang nggak jelas, nggak ada akuntabilitasnya. Ternyata ada namanya itu Bruga yang disumbang. Barangnya ada, tapi akuntabilitasnya nggak jelas. Jadi yang memang agak aneh itu kita membiasakan transaksi gelap ini dalam pengelolaan. Jadi kadang-kadang kita minta negara ini bisa menjalankan fungsinya secara baik, tapi kadang-kadang kita membiarkan negara menyimpan ruang-ruang gelap dalam pengelolaannya. Luar biasa. Ruang-ruang gelap. Oke, mungkin sesi terakhir ini. Ini yang menarik ini sedang hot topic itu partai baru kan mau partai lama sekarang kan agenda Pilpres beririsan. Dan saya pengen tanya Pak Profesor ini kan sekarang partai-partai baru juga ikut endorse, ikut mendukung. Kira-kira seberapa besar nanti pemilihan Pilpres ini mendukung calon presiden akan mengangkat parpol baru ini? Ya, ukuran besar kecil memang harus hasil survei ya, karena kita belum mendapatkan hasil survei sebenarnya korelasi antara pilihan capres dari satu partai dengan tingkat keterpilihan partai itu dalam pemilih legislatif. Tapi paling tidak kita bisa mengatakan bahwa capres yang diusung oleh partai itu sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat keterpilihan partai itu pada pemilu legislatif. Nah, artinya misalnya gini, kalau seorang pemilih itu senang dengan capres tertentu, ya, sangat mungkin dia akan memilih partai yang ada di barisan capres itu, gitu ya. Meskipun tidak ada jaminan ya, tapi paling tidak bisa diprediksi dia akan begitu. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi penting. Kenapa misalnya partai satu daerah yang memang diakui punya sejarah kecintaan terhadap capres tertentu, lalu di daerah itu ya partai yang bersangkutan misalnya ada di situ, ya kemungkinan pemilihnya ada. Misalnya gini. Kalau di NTB kemarin misalnya menang Prabowo, menang Prabowo dibandingkan Jokowi. Gerindra naik di provinsi. Iya, Gerindra akan kena tsunami politik dari keterpilihan Prabowo di tingkat Pilpres. Nah, bisa jadi
Gelora misalnya, kalau Prabowo masih menjadi idola orang-orang NTB, Gelora akan keciprat Limpahan tsunami suara. politik dari Prabowo. Tapi biasanya ke partai utama itu, misalnya PDI. Kalau partai baru ini Tapi gimana? yang partai utama maupun partai yang bukan utama, semuanya kan pasti memasang foto capresnya kan. Iya, gitu, sekarang kan sampai bingung saya lihat. Apalagi saya lihat di sekretariatnya Gelora NTB itu kan fotonya Prabowo jauh lebih besar daripada ketua partainya. Bukan, apakah nanti itu justru akan bingung pemilih itu? Kan saya lihat kalau dulu satu-satu aja caleg-caleg, sekarang caleg sama ketua partai dan calon presidennya. Itulah yang Nanti membuat bingung. saya mengusulkan itu sebaiknya memang dipisah. Pemilih 2 kamar ya. Ya 2 kamar gitu. Biar Eksekutif sama legislatif. kalau ini ya, kalau jumlah kontestannya sedikit, misalnya kayak di Amerika ya ada Demokrat sama Partainya sedikit. ya Republik sama Demokrat kan, Iya. Demokrat masih sama, itu enggak ada masalah, enak, orang sudah bisa membuat pandangan yang berbeda terhadap, tapi sekarang membingungkan memang kan gitu ya. Multi partai. Ada 5 kertas suara nanti, Bro. Kecuali Problem tentang kertas suara. kecuali baliho Bang Wajib di Praia itu cuma sendiri ya di situ. Udah di-coupling. Ya, jadi memang akan besar ya, ada irisan-irisan Pilpres ini bisa jadi menguntungkan, bisa juga merugikan juga. Ya. Bukan gitu Bang Wajib, mungkin selaku praktisi Ya, politik. kita memang kalau yang kita tangkap di bawah di lapangan, ada kejenuhan dari pemilih terkait dengan keletihan lah. Dari 2 pemilu kita itu 2014-2019 itu kan tegang terus nih antara kubu A dan kubu B, sehingga ada ya udahlah, kita kan masa itu terus kita urusin, kita mau fokus juga pada kehidupan kita masing-masing. Jadi karena itu Partai Gelora merespon baik rekonsiliasi dulu Pak Jokowi sama Pak Prabowo, dan kita memandang agenda rekonsiliasi ini harus kita lanjutkan, dan itu ceruk pasar. Kalau hemat kami itu adalah target market pasar yang cukup besar buat kita. Kita ingin masuk dengan agenda rekonsiliasi itu, makanya kenapa kita juga di Partai Gelora mendorong Prabowo Gibran itu sebagai kelanjutan rekonsiliasi yang lama. Sehingga mudah-mudahan tangkapan kita, pembacaan kita bahwa pemilih ini sudah jenuh dengan perbedaan politik yang cukup menajam di bawah itu, dengan agenda rekonsiliasi ini, maka itu akan memperbesar peluang kita sebagai partai baru nanti di Pileg 2024. Tidak takut dengan efek sebutan politik dinasti itu? Kalau bahasa kami ini bukan politik dinasti. Bahasa kita itu istilahnya keluarga politik. Iya. Sentimen politik dinasti sekarang makin kuat juga ini. Ini soal framing. Harus disambung. Ini soal framing. Keluarga politik. Keluarga politik. Dan harus disambung dengan politik harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi fenomena keluarga politik ini, fenomena keluarga politik ini di setiap tempat ada, di setiap kabupaten, di setiap daerah itu ada. Dan sehingga kalau bacaan kami ya, fenomena keluarga politik itu sebagai norma yang relatif lumrah. Hanya saja memang yang patut untuk kita catat, ini yang harus didorong lebih jauh itu adalah aparatus penyelenggara pemilu itu supaya bisa berdiri di atas kepentingan semua pihak. Sekiranya kalau menurut saya, kalau ini kan harus dituangkan dalam regulasi. Kalau sekiranya hubungan politik itu, keluarga politik itu adalah fenomena yang tidak sehat dalam demokrasi, maka itu mestinya dituangkan dalam norma kita, dalam regulasi, dalam undang-undang, misalnya membatasi kekuasaan 2 periode begitu. Jadi kalau itu sebagai satu yang terlarang, keluarga politik, ya kita larang dia. Kita larang bahwa tidak boleh, kalau kamu berkuasa nanti tidak boleh anaknya langsung itu menjadi ikut dalam kontestasi politik apapun. Tapi karakter pemilih itu kalau dilihat dulu siapa orang tuanya dulu kan, justru itu jadi penegasan. Saya lihat mungkin lihat di politik dinasti itu ditentang gitu, negatif. Tapi saya lihat masyarakat, dia anaknya siapa dulu. Justru masyarakat saya lihat kecenderungan lebih menerima ya itu di masa anak tuan guru atau anak bupati. Sebenarnya tergantung dari induknya. Kalau maksud saya kalau patronnya itu
kinerjanya bagus, kalau bahasa survei itu kan approval ratingnya bagus, maka tentunya yang ikutannya, keluarganya yang lain yang masuk, itu juga relatif penerimanya akan bagus. Pak Jokowi bagus apa? Sejauh ini kan approval ratingnya bagus. Endorse ini. Mantap. Ini kan dulu yang kita tanya Partai Gelora pasti bagus. Nggak berani jawab nggak bagus, bahaya itu. Iya Pak, Dr. Kadri, mungkin ini melihat fenomena pilpres anak muda ini, maksudnya Gibran mungkin sedikit apakah nanti akan mendongkrak partisipasi anak muda, pemilih muda ya di Indonesia, dan apakah parpol ini akan kecipratan suara lebih banyak? Tergantung cara ini ya, cara kita mendrive ya tentang eksistensi personal seorang Gibran gitu ya. Kalau saya lihat dunia perbincangan publik ya termasuk di media sosial, kecenderungan publik untuk menilai tentang kehadiran Gibran itu masih dipenuhi oleh gunjingan-gunjingan ya. Maaf ya Bang Oji ya. Apalagi dikaitkan dengan omnya misalnya yang Mahkamah Konstitusi yang dirubah, meme-meme yang beredar ini kan sudah berubah menjadi Mahkamah Keluarga gitu. Terus tentang bagaimana Gibran yang dari PD Perjuangan tiba-tiba membelok untuk ke partai lain misalnya gitu ya. Terus dia yang belum satu periode jadi wali kota langsung jadi dikaitkan dengan posisi bapaknya. Perbincangan masih sekitar itu. Nah, tinggal apa yang disampaikan oleh Bang Oji tadi itu menurut saya kalau dikemas menjadi bagus, apa nilai-nilai positif ya tentang kehadiran anak muda ini, apalagi dikaitkan dengan pemilih-pemilih milenial yang banyak tadi itu, saya kira itu bisa diambil poinnya yang bisa memberi efek elektoral ya bagi elektabilitas dan tingkat keterpilihan paslon. Kalau nanti ditetapkan, nah kita kan belum tahu nih. Iya. Kita dialog sekarang ini kan kita belum tahu. Dramanya belum diketuk oleh KPU kan. Hari Rabu. Nah, ini kan ini hari Selasa. Drama politik apa lagi yang terjadi kan? Ini TP-nya hari Selasa. Jadi sekali lagi, next bisa berubah apapun eksistensi seorang Gibran misalnya dari segi usia memang muda, tapi kalau saat ini perbincangan publik masih ke hal-hal yang tidak menguntungkan menurut saya, masih punya waktu ini Partai Gelora dan geng-geng partai pengusungnya itu untuk bagaimana membangun ini ya, mendrive ini, mengindos ini menjadi hal-hal yang positif. Sudah mulai saya lihat. Iya, itu yang karena apa ya, politik ini adalah sebuah ini bagaimana memenangkan image publik ya, bagaimana mengambil hati dan memenangkan image publik, karena pilihan publik itu tergantung seperti apa dia mengimpactkan sesuatu. Tapi itu awal mulanya sebenarnya karena ini presidential threshold 20%. Jadi karena ada persyaratan. Memang kalau teorinya itu di mana-mana kalau dia pemilunya serentak, mestinya itu tidak ada PT 20%. Kecuali kalau pemilunya 2 kamar tadi, legislatif dan eksekutif, baru kita bicara tentang PT 20%. Nah, karena PT-nya 20%, maka relatif setiap partai kan tidak bebas dalam mengajukan kandidasi. Nah, sehingga kadang-kadang bermain instrumen di luar partai dalam mengarahkan kandidatnya. Karena kalau kita bicara dari hasil pemilu 2019 kemarin kan cuma satu partai yang relatif mencapai di atas 20%. Jadi kita secara sadar itu telah membuat aturan yang tidak bisa kita penuhi. Jadi semua partai sadar bahwa dia nggak bisa mencalonkan sendiri calonnya tanpa berkoalisi dengan partai lain, sehingga kadang-kadang karena misalnya 2 partai ini komunikasinya kurang bagus, ada instrumen di luar partai yang kadang-kadang bekerja. Kalau kita mau secara kritik secara ini, mestinya kita lari bawa itu pada akarnya, bahwa akar persoalannya itu kita nggak usah lagi presidensial threshold 20%, sekiranya kita menghendaki pemilu serentak. Jadi kalau mau bikin PT 20% ya udah bikin 2 kamar gitu.
Itu yang saya baca, Gelora sedang gentle sekali kampanyekan itu ya. Ya, Karena seperti baru gugat 20%. Enggak, ini juga dulu kita gugat Iya, iya, awalnya. iya. Siap, Awalnya siap, kita siap. gugat karena kita sebenarnya kalau Gelora itu kan maunya pertandingan partai dulu. Habis pertandingan partai baru pertandingan caleg, habis pertandingan caleg baru kita pertandingan presiden. Siap, Ini siap, nggak ada pertandingannya, Prof. Harus dari awal kita ngurus Langsung taruh bebas KTP, semuanya. kita ngurus surat bebas kesehatan, apa macam-macam lah. Kita bikin administrasi semua. Siap, siap. Baik, Bang Oji, Pak Prof, luar biasa perbincangan kita. Ada closing statement nggak? Ini terakhir mungkin dari Bang. Anti kampanye saya. Nah, ini yang umum saja. Ini sebagai partai praktisi mewakili partai yang lain lah. Bang Oji, terus nanti terakhir ditutup Bang Pak Prof kan. Ya, pemilu 2024, 14 Februari 2024 itu adalah prosesi pemberian mandat. Karena yang memiliki mandat dalam demokrasi adalah rakyat, setiap pemilih dan setiap warga. Setiap warga selama ini sudah membayar pajak. Setiap botol minuman yang dibeli itu adalah pajak yang disetorkan kepada negara. Setiap parkir yang dibayar itu juga adalah uang yang diberikan oleh negara. Jadi pemilu 2024 adalah kesempatan bagi kita warga untuk memilih orang yang tepat yang akan mengelola uang-uang yang sudah kita setorkan kepada negara itu. Jadi jangan sia-siakan pilihan Anda bernilai 3.000 triliun. Jangan sia-siakan 3.000 triliun itu dengan memilih pemimpin yang salah. Baik, luar biasa. Pak Prof mungkin? Iya, pemilu 2024 ini bagi partai politik tidak hanya menjadi ajang kontestasi ya, untuk meraih kemenangan menurut saya, tapi juga harus diniatkan untuk menjadi proses pendidikan politik ya pada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu saya cara-cara berkampanye itu memang harus rasional, harus memiliki unsur-unsur edukasinya gitu ya. Jangan mendidik masyarakat ini menjadi masyarakat yang terus mengalami kebodohan dalam berpolitik gitu ya. Jangan mendidik masyarakat ini untuk bermain di wilayah-wilayah yang hitam ya, seperti money politik dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat menurut saya inilah ajang ini. Kalau Bang Oji menyebut ini ajang untuk pengambilan mandat ya, pemberian dan penerimaan mandat, menurut saya bagi pemilih adalah inilah ajang untuk melakukan evaluasi ya terhadap kinerja para legislator ya, yang incumbent tentu saja, termasuk untuk men-tracking seperti apa track record ya dari caleg-caleg yang ada. Apa hasil evaluasi itulah yang harus akan diterima oleh para caleg. Jadi tetap kontestasi ini diikuti, jangan golput tentu saja. Karena kontestasi ini harus diikuti, tentu harus dengan penuh kegembiraan menurut saya. Ya, tidak boleh tegang-tegang, apalagi ujaran kebencian. Biar Bang Oji aja yang tegang. Karena ujaran kebencian itu hanya akan mewariskan ini permusuhan-permusuhan yang terulang dalam pemilu-pemilu berikutnya. Saya kira kita menikmati aja proses ini, kita menikmati aja, kita partisipasi, dan kita memberikan pilihan-pilihan terbaik sesuai dengan hati nurani ya. Siap. Terima kasih Pak Profesor Bang Terima kasih Oji. banyak Bang Sertu. Sukses selalu, sehat selalu ya. Sama Tribun, terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan di sini. Sekian dulu dialog kita, bincang-bincang kita. Kita jumpa di program Mata Lokal Tribun Lombok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Haji. Pak Prof. Mantap. Sehat. Mantap bos. Serius.